Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan selalu semangat untuk belajar. Harus semangat agar apa yang kita cita-citakan nanti dapat terwujud dan kita dapat membanggakan kedua orang tua. Anak-anakku kelas 5 pasti bisa, pasti hebat. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Setiap manusia pasti berinteraksi antara satu dengan yang lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa hendak belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya, kita akan hari ini kita akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, makhluk sosial akan melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungan hidup. Yang keempat, makhluk sosial melakukan pembangunan sosial budaya. Yang kelima, contoh kegiatan makhluk sosial dalam keberagaman. Dan yang keenam, manfaat kerjasama dalam keberagaman. Untuk lebih lanjutnya akan Ustazah jelaskan dan kalian bisa membuka modul tema 3 tentang interaksi manusia. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan yang lainnya. Contohnya, yang pertama, adik bayi yang menangis karena haus akan membutuhkan ibunya. Jadi, saat kita bayi dan kita merasa haus, maka kita akan menangis. Seperti adik kalian yang punya adik bayi ya, kalau nangis barangkali itu karena haus dan membutuhkan ibunya untuk memberikan minum. Yang kedua yaitu kamu akan memerlukan teman untuk bermain. Setiap kita bermain, jika kita bermain sendiri maka rasanya kurang seru ya, maka harus kita mencari teman untuk bermain agar lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu kamu akan meminta bantuan orang lain jika kamu tidak bisa. Nah, sekarang kalian kan sedang belajar di rumah. Jika kalian mengerjakan tugas dan merasa kesulitan, pasti kalian membutuhkan bantuan dari ayah bunda, dari guru les kalian, dari nenek, dari kakak. Ya, kita selalu membutuhkan yang lain. Karena itu kita disebut sebagai makhluk sosial. Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Nah, di sini Ustazah memiliki 3 gambar. Coba diperhatikan. Gambar yang nomor 1 itu adalah sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Gambar yang nomor 2, asik main game sendiri tanpa mempedulikan yang lain. Yang ketiga, yaitu kegiatan bermain yang sering kita lakukan. Nah, di antara ketiga gambar tersebut, gambar nomor berapa yang menggambarkan interaksi sosial yang baik? Ya, gambar nomor 1 dan nomor 3. Karena manusia harus saling tolong menolong dan membutuhkan yang lain untuk melakukan sebuah aktivitas. Contohnya yaitu bermain. Selanjutnya, yaitu makhluk sosial akan melakukan interaksi sosial.
Seperti contoh di atas, bahwa makhluk sosial akan melakukan interaksi. Berikut macam-macam interaksi sosialnya. Ada 3 macam interaksi. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Contohnya yaitu Ani berbicara dengan Sela. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya guru menjelaskan kepada muridnya. Yang ketiga yaitu interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, kelompok A menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok B. Jadi ada 3 macam interaksi ya, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dari sini paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Selanjutnya, yaitu makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungan hidup. Setiap manusia akan berinteraksi pada lingkungan. Seorang siswa umumnya akan berinteraksi di 3 jenis lingkungan. Apa saja? Yang pertama, yaitu lingkungan rumah. Contohnya, kamu akan berinteraksi kepada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain-lain yang ada di rumah. Yang kedua, yaitu interaksi yang ada di sekolah. Pasti kamu akan berinteraksi kepada ibu guru, bapak guru, pak satpam, teman, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu di masyarakat. Kamu akan berinteraksi kepada tetangga, teman, Pak RT, Pak RW, semua orang yang ada di lingkungan rumah. Jadi, ada 3 jenis interaksi yang ada di lingkungan kita, yaitu ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, yaitu makhluk sosial melakukan pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Tujuannya dari pembangunan sosial budaya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari segi materi dan spiritual. Contohnya, pembangunan sosial budaya yaitu penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar. Nah, yang kelima, contoh kegiatan makhluk sosial dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman. Di antaranya ada suku bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Contohnya dari keberagaman itu yaitu sikap saling membantu, saling menghormati, tidak membedakan teman, mempelajari budaya Indonesia seperti tarian adat, upacara adat, makanan tradisional, kendaraan tradisional, dan lain-lain. Menerapkan sikap gotong royong. Jadi, sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki sikap yang sudah dijelaskan Ustazah tadi, agar kita semua hidup saling rukun, saling tolong-menolong, hidup rukun, tidak bertengkar. Yang keenam, yaitu manfaat kerjasama dalam keberagaman. Dari contoh nomor 5, penerapan keberagaman adalah gotong royong. Gotong royong memiliki arti dari sekumpulan orang untuk bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Jadi, gotong royong itu yaitu sekumpulan orang yang melakukan suatu kerjasama untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatunya itu untuk kepentingan bersama. Contohnya yaitu membersihkan selokan, membersihkan musola, membangun jembatan, dan lain-lain. Manfaat dari gotong royong yaitu pekerjaan menjadi ringan. Kenapa? Karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua yaitu pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga dapat menyatukan keberagaman karena saat gotong royong terdiri dari beberapa
orang yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Sifatnya setiap orang itu juga berbeda-beda. Makanya itu dengan melakukan gotong royong kita dapat melakukan keberagaman. Yang keempat, dapat bertukar pikiran. Nah, pembelajaran hari ini tentang interaksi manusia dengan lingkungan sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Harus tetap semangat untuk belajar agar apa yang kita cita-citakan nanti dapat tercapai, dapat terwujud. Jika kita sudah mencapai cita-cita kita, maka kita bisa membanggakan kedua orang tua. Jika ada kesulitan di rumah untuk mengerjakan tugas yang diberikan ustazah, boleh tanya kepada ayah, bunda, orang-orang yang ada di rumah. Dan jika belum paham, boleh tanya ke ustazah. Tetap semangat untuk belajar, harus semangat untuk belajar agar semua yang kita cita-citakan dapat terwujud. Tetap selalu berdoa, beribadah, merojaah Al-Quran, dan sholat fardu jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.